Sekarang kita masuk ke bab 3 tentang aljabar. Nah, aljabar ini adalah salah satu dari materi inti matematika. Kenapa? Karena kalau kita sudah mulai belajar aljabar, seterusnya SMP, SMA, bahkan kuliahan, kita akan terus bertemu dengan aljabar. Jadi materi ini gampang, tapi agak susah. Gampangnya, kalau kita benar-benar tekun, serius, dan kita bisa, itu gampang. Kalau susah, kalau sekali belajar pertama kita sudah tidak bisa, seterusnya itu tidak akan bisa. Ya, bukan cuma matematika, di IPA, fisika, itu nanti juga ada bentuk-bentuk aljabar. Jadi ini merupakan salah satu dari inti matematika, kita belajar aljabar. Jadi perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang bentuk umum aljabar. Oke. Bentuk umum aljabar itu yang paling umum adalah AX plus C atau AX plus B ya. Dimana A dan C atau A dan B ini nanti adalah sebuah bilangan atau angka ya. Nah, X ini, ini bedanya aljabar dengan materi lain, dia ada hurufnya ini. Contohnya, bentuknya 2X plus 2. Nah, ini adalah bentuk aljabar. Di mana kita sebutkan dulu ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama X ini. X ini dalam aljabar disebut variabel. Oke, variabel. Variabel ini dia berbentuk huruf kecil, bisa dari A, B, terus sampai Z ya. A, B, C, D, terus sampai Z. Oke. Dan ditulis dengan huruf kecil ya. Huruf kecil. Bukan kapital. Terus yang kedua, 2 ini atau angka di depan X atau angka di depan variabel. Angka di depan variabel dalam aljabar itu disebut dengan koefisien. Oke. Koefisien ya. Disebut dengan koefisien. Oke. Koefisien ini adalah angka di depan variabel atau angka di depan hurufnya. Pertama kita balik lagi ke variabel. Variabel itu adalah huruf pengganti. Ini sebenarnya nanti suatu bilangan, tapi karena kita tidak ketahui, maka dia diganti dengan huruf, ya, yang disebut variabel. Oke. Nah, yang terakhir, ini ada 2 atau bilangan sendiri, dia nggak ada variabelnya. Nah, dalam aljabar ini disebut dengan konstanta. Kenapa konstanta? Karena dia konstan, nilainya tetap 2. Kalau ini dia bisa berubah karena ada variabelnya. Koefisien ini berubah karena ada variabel, nanti bisa berubah. Kalau ini dia mau berapapun, dia tetap konstanta, tetap konstan, tidak berubah. 2, 5, min 2, dan seterusnya. Oke. Pertama, saya punya contoh. Ada contoh. Misalkan ada bentuk aljabar 3x min 5. Ya, sebutkan variabelnya, konstan koefisiennya, dan konstanta ya. Konstanta ya. Kita bisa menyebutkan variabelnya. Lihat variabelnya. Variabel tadi apa? Hurufnya ya. Lihat hurufnya apa? X. Jadi variabelnya X. Koefisien itu
koefisien adalah angka di depan variabel. Variabel X depannya 3. Oke, jadi variabel koefisiennya 3. Kalau di sini nanti ada negatif, tulis negatifnya. Negatif 3 atau min 3. Konstantanya berarti yang cuma angka sendiri, dia tidak ada nempel dengan variabel. Berarti sini ya. Nah, ini dia 5. Tapi lihat depannya ada tanda minus. Berarti tulis semua. Jadi minus 5 atau min 5 ya. Oke, itu contoh pertama. Kalau ada contoh kedua lagi, saya punya soal lagi. Min 2A kuadrat plus 3AB min 5B ya. Nah, ini juga bentuk variabel ya, bentuk aljabar. Kita tentukan dulu variabelnya. Variabel tadi hurufnya ya. Kita lihat hurufnya ada apa aja nih. Pertama, di sini ada A pangkat 2, berarti A pangkat 2. Terus yang kedua, di sini ada AB, berarti kita tulis AB. Yang ketiga di sini ada B, berarti B. Jadi variabelnya ada A pangkat 2, ada AB, dan ada B. Oke. Koefisiennya, koefisien berarti angka di depan variabel. Karena variabelnya ada 3, berarti koefisiennya juga ada 3. Yang pertama ada min 2. Sini min 2. Ini koefisien dari A pangkat 2. Terus yang kedua ada plus 3 ya. Berarti 3 ya. Sini ada 3. Ini dari variabel AB. Terus yang ketiga ada min 5. Min 5 ini dari variabel B ya. Oke. Sekarang terakhir konstanta. Konstantanya lihat. Dia ada tidak yang angka saja. Tidak nyampur dengan variabel. Ini min 2 bergabung dengan A kuadrat, A pangkat 2. Berarti ini koefisien. Ini juga nyambung dengan variabel ini, nyambung dengan variabel B ya. Jadi tidak ada. Jadi di sini konstantanya itu tidak ada. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang yang kedua kita akan belajar tentang suku pada aljabar ya. Suku pada aljabar. Suku pada aljabar. Suku pada aljabar itu ada yang satu suku, ada yang 2 suku, ada yang 3 suku, dan seterusnya sampai tak terhingga atau tak terbatas jumlah sukunya. Oke. Apa sih suku itu? Kalau saya punya contoh, ada bentuk aljabar 2x. Ada bentuk juga 2x plus 2. Ada bentuk juga 2x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, yang namanya suku itu satu kesatuan ini 2x. Nah, ini cuman dia satu suku. Kenapa satu suku? Karena suku itu nanti dibatasi oleh tanda plus minus kali ataupun bagi ya. Jadi kalau belum ada tanda ininya, plus minus kali bagi, tanda operasinya, maka dia masih satu suku. Oke, contohnya 2x. Nah, terus yang kedua 2x plus 2. Nah, ini udah ada tanda, ini 2x plus atau ditambah 2. Ini berarti dia 2 suku. Yang mana saja? Yang ini 2x dan positif 2. Dia udah dipisahkan oleh tanda
tambah, berarti dia 2 suku. Yang ketiga, 2x pangkat 2 plus 2x plus 5. Ini berarti dia ada ini 1 suku ditambah ini udah beda suku, berarti 2 suku, dan 5 sendiri berarti 3 suku. Berarti ini aljabar 3 suku ya. Dan seterusnya. Gimana kalau ada contoh misalkan min 2x. Nah, ini hampir sama dengan ini. Cuman di depannya ada minus. Dia berapa suku? Dia adalah satu suku. Karena minus ini dia tanda dari 2x. Berarti nilainya nih positif negatif ya. Berbeda ntar kalau misalkan dia 2x min. Nah, min ini kan harus ada terusannya. Misalkan min 2. Nah, ini baru masuk ke 2 suku. Oke. Kalau ini ya cuman tanda dia berarti negatif. Kalau ini 2x dikurang 2, makanya dia 2 suku. Ini 1 suku. Paham ya? Oke, itu suku pada aljabar. Dan seterusnya. Kalau misalkan ada contoh yang panjang seperti ini, 3a kuadrat plus 2ab min 5c plus 3ac min 2b plus 2b kuadrat min 5c kuadrat plus 3. Nah, ini panjang sekali ya. Sebenarnya gampang kalau udah ngerti apa itu suku. Ada berapa sukunya? Nanti kita identifikasi. 3a kuadrat setelahnya tambah, berarti ini 1 suku. Oke. 2ab ini 1 suku. 5c karena udah dipisahkan oleh tanda kurang, 3 suku. Suku 3. Ini 1 suku lagi, ini 1 suku, ini 1 suku, 1 suku dan 1 suku. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bentuk aljabar ini ada 8 suku ya. Jadi itu yang disebut suku pada aljabar.